itu Yesus Kristus. 1 Korintus 8 6b. Hai kids, apa kabar? Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini, tapi sebelumnya kita akan jemput lause-lause kita yang akan bergabung dalam ibadah kita. Kira-kira lause-lause kita lagi ngapain ya? Pusing. Lause. Itu lo mikirin hadiah. Kita kan diundang. Seseorang yang amat istimewa, seseorang yang amat spesial. Terus aku bingung mau kasih hadiah apa. Habis tadi aku pikir-pikir juga sih, aku mau memberikan yang spesial, yaitu berlian. Wow, keren kan? Tapi duitku tak ada. Sayang, aku juga sih maunya ngasih mobil. Terus? Punya uang juga. Kalau ngasih permen, malu-maluin. Lah iyalah, dia lo punya segalanya. Aish. Di mana lo, Sok? Hei, kalian pada ngapain sih? Kok pada bengong kayaknya? Itu lo mikirin mau kasih hadiah ke seseorang yang amat istimewa, seseorang yang amat spesial, seseorang yang punya segalanya. Nah, Ada ide nggak lo, Sok? Ada. Gimana kalau kita ajak adik-adik di rumah untuk menaikkan pujian buat raja kita yang sudah lahir? Gimana? Bagus itu. Yuk, adik-adik kita nyanyi sama-sama ya. yuk. Mari adik-adik semua, kita akan menjadi bersama-sama dalam sukacita di hadapan Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di akhir penghujung tahun ini kami boleh diberikan senantiasa perlindungan-Mu ya Tuhan. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau sepanjang tahun ini kami boleh melewati hari-hari kami dipimpin oleh Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami berdoa semoga kami senantiasa berada di dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari Natal
dan buat Tuhan. Hai adik-adik, salam jumpa kembali. Kita bersyukur untuk saat ini di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah, bahkan kita siap untuk belajar firman Tuhan. Sebelum Pastor Martin akan menceritakan tentang firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami bersama-sama untuk dapat duduk dengan tenang. Kami boleh membuka hati kami, membuka pikiran kami, dan kami boleh mendengarkan dengan baik, sehingga Pastor Marlin juga dapat menyampaikan dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Mari, bagi adik-adik yang masih kecil, papa mama boleh bantu, cici kokonya juga boleh bantu. Buat anak-anak di kelas besar bisa membukanya ya, kitab Injil Matius, kitab pertama di dalam Perjanjian Baru. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Adik-adik, di sini pernah dapat hadiah? Coba angkat tangannya. Wow, banyak ya yang pernah dapat hadiah. Adik-adik kalau dapat hadiah itu
biasanya dapat hadiahnya apa? Ya? Wah, ada yang dapat mobil-mobilan, ada yang dapat mainan, ada yang dapat alat tulis. Wah, seneng ya dapat hadiah. Nah, adik-adik, kalau ada teman kita yang lagi ulang tahun, biasanya kan kita juga kasih hadiah ya. Kita kasih hadiah apa ya adik-adik? Apakah kita kasih hadiah asal-asalan? Oh, terserah sembarangan? Itu enggak ya. Adik-adik, kita pasti juga pengen memberikan yang terbaik. Wah, yang ketika kita kasih, dia juga senang. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab juga diceritakan ada orang-orang yang datang kepada Yesus dan memberikan hadiah. Siapa yang mereka dan apa yang mereka berikan? Kenapa yang mereka memberikannya? Namun sebelumnya, saya kasih satu pertanyaan. Adik-adik, Yesus lahir di mana ya? Ada yang masih ingat? Di mana Yesus lahir? Ya, Yesus lahir di kota Bethlehem. Ketika Yesus sudah lahir, beberapa waktu kemudian, beberapa orang Majus melihat apa? Melihat bintang. Adik-adik pernah lihat bintang? Tapi bintang yang dilihat oleh orang Majus ini berbeda. Bintang yang dilihat oleh orang Majus ini sangat terang. Dan mereka mengerti bahwa dengan bintang yang ada di langit itu yang bersinar terang menandakan seorang raja telah lahir di tanah orang Yahudi. Pada waktu itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Yuk kita pergi mencari raja yang telah lahir dan kita menyembah dia." Adik-adik, siapa yang disebut orang-orang Majus itu? Orang-orang Majus adalah sekelompok orang dalam golongan keagamaan di mana mereka mempelajari ilmu astrologi, ilmu tentang perbintangan, ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran. Nah, ketika mereka, orang-orang Majus ini telah melihat bintang itu, mereka pun pergi mengikuti bintang tersebut. Mereka melewati padang gurun, dan ketika mereka pergi, mereka tahu bahwa Allah akan menuntut mereka kepada raja yang telah lahir. Dan ketika mereka tiba di sana, mereka pun bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Namun adik-adik, Raja Herodes, raja penguasa Yerusalem, saat itu begitu terganggu dengan berita yang beredar. Dan pada waktu itu, wah, siapa raja yang mereka maksud? Saya tidak mau kalau raja itu ada. Saat itu, dia memanggil para ahli Taurat dan orang Farisi. Dan ketika ahli Taurat dan orang Farisi itu datang, maka Raja Herodes pun bertanya kepada mereka, "Di mana telah dilahirkan Mesias itu?" Ahli Taurat dan orang Farisi pun menjawab, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Raja Herodes memanggil para orang Majus itu dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke Bethlehem dan carilah anak itu. Kalau kalian telah menemukannya, datanglah kemari kepadaku dan katakanlah, aku juga ingin menyembahnya." Namun adik-adik, apakah Raja Herodes itu benar-benar ingin menyembah Yesus? Saya tidak. Dia hanya ingin tahu dan apa yang akan dilakukannya, yaitu membunuh Yesus. Karena dia tidak ingin ada yang menggantikannya sebagai raja. Setelah mendengar perintah daripada Raja Herodes, orang-orang Majus itu pun pergi ke Bethlehem. Lalu terjadi. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah orang-orang Majus itu ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, yaitu Yesus, bersama ibunya Maria, lalu sujud menyembah kepada Yesus. Dan ketika itu mereka membuka tempat
benda mereka. Mereka pun mempersembahkan emas, kemenyan, dan uang. Adik-adik, dari cerita tentang orang-orang Majus yang mempersembahkan hadiah kepada Yesus, kita belajar tentang apa? Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Mengapa Yesus mau datang? Karena dia begitu mengasihi kita, mengasihi Rosemarlin, mengasihi adik-adik, mengasihi papa mama. Karena Allah begitu mengasihi, maka Allah datang ke dalam dunia ini di dalam diri Yesus Kristus. Allah yang telah mencari kita orang-orang berdosa. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anaknya. Yesus telah memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu hidupnya. Dia mau datang ke dalam dunia ini. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan? Adik-adik mungkin berkata, saya kan masih kecil, saya kan nggak bisa apa-apa. Tunggu dulu. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa melakukan banyak hal. Misalnya nih, adik-adik bisa bernyanyi untuk Tuhan melalui suara yang Tuhan berikan. Atau adik-adik juga bisa bercerita tentang Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada mungkin papa mama, mungkin kepada akong atau ama kita, mungkin kepada kak, koko atau cece kita, kepada setiap orang di sekitar kita tentang kebaikan Tuhan. Atau apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita juga bisa melakukan, mungkin kita bisa menolong orang lain sebagai ucapan syukur kita. Karena Tuhan itu begitu baik, Dia sudah datang mau menyelamatkan kita. Adik-adik, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita mungkin bisa membantu teman di sekolah, kita menghibur teman. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai persembahan kita. Seperti orang-orang Majus yang telah mempersembahkan yang terbaik, kita pun juga ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Kita mau berdoa. Semua lipat tangan untuk kontak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama belajar tentang orang Majus. Mereka yang dari timur datang ke Yerusalem. Mereka rindu menemukan bayi Yesus. Dan mereka pun mempersembahkan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan sudah datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kami. Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Kami pun mau bersyukur dan mempersembahkan yang terbaik dari apa yang Tuhan telah berikan bagi kami. Tuhan, setiap potensi, karunia yang Tuhan telah berikan, ajar kami ya Tuhan untuk dapat memberikannya di dalam hidup kami untuk Tuhan. Melalui suara kami, melalui talenta kami, melalui mulut kami. Biarlah kami boleh menceritakan tentang Engkau, Sang Juru Selamat yang telah datang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hafalan kita pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16 bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi kita hafal bersama-sama ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayo teman-teman, ini waktunya kita memberi persembahan kepada Yesus. Kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bersyukur, bersyukur, bela syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bela syukur, bersyukur, susah ataupun senang.
Bersyukur, bersyukur, berilah syukur. Bersyukur, susah ataupun senang. Bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh memberikan persembahan. Pakanlah persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah usaha pekerjaan Papa Mama kita. Berkatilah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Wah, Lause, firman Tuhan tadi luar biasa banget ya. Tapi judulnya apa ya? Gimana sih Lause? Masa baru gitu aja lupa? Coba Lause, tunjukin apa coba judulnya, ayo. Judulnya saya lupa juga. Ciri itu tahu. Apa Lause? Itu judulnya adalah hadiah Natal bagi sang raja. Oh iya, hadiah Natal bagi sang raja. Oh ya betul. Jangan betul-betul aja. Kalian sudah persiapin apa? Apa ya? Si sudah. Lebih baik kita dengarkan aja apa kado Natal dari teman-teman sekolah minggu kita. Oke. Kado Natal untuk Tuhan tahun ini, Jojo mau kasih apa? Kado Natal untuk Tuhan adalah aku mau rajin lihat Alkitab dan dengar-dengaran Papa Mama dan rajin belajar. Yang terbaik yang kami mau berikan kepada Tuhan Yesus adalah hati yang lebih Mencintai Tuhan Yesus. Mau rajin sekolah minggu. And happy holiday. Ayo menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada aku dan aku supaya percaya. Aku mau memberikan kado Natal untuk Tuhan. Aku akan lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan dan rajin berdoa. Aku mau memberikan hatiku, jiwaku sepenuhnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kok hadiah Natal yang kamu berikan kepada Tuhan apa? Aku mau rajin baca Alkitab. Oh, aku sih rajin sekolah. Oke. Kado yang saya ingin berikan kepada Tuhan apa ya? Saya ingin lebih rajin membaca Alkitab dan membantu menyapu dan mengepel untuk meringankan pekerjaan Mama di rumah. Hadiah Natal yang mau kita beri adalah Malvin mau taat beribadah, Marvel mau taat dan menghormati Papa dan Mama. Wah, luar biasa ya hadiah-hadiah Natal dari teman-teman kita tadi. Iya, ada yang berjanji mau membaca Alkitab setiap hari. Ada juga yang mau membantu papa mamanya di rumah. Ada juga yang mau rajin belajar di sekolah. Wah, ada yang lebih spesial lagi, mau mengabarkan Injil untuk Akong dan Amanya. Wah, luar biasa banget ya Lause. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Hadiah Natal apa yang adik-adik mau berikan kepada Tuhan? Karena kelahiran Yesus bukan kelahiran yang biasa, tetapi kelahiran yang membawa damai sejahtera. Kelahiran Yesus juga memberikan kita keselamatan bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Nah, adik-adik di rumah, yuk kita mau berdiri, kita menaikkan pujian sukacita kita naikkan pujian Natal yang terindah bagi Tuhan. Yuk.
bersyukur hari ini Tuhan telah memberkati ibadah kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa teman-teman. God bless you. Halo adik-adik, saatnya kita membuat aktivitas. Bahan-bahan yang diperlukan adalah lem, gunting, dan pola-pola yang ada di kolom deskripsi. Yang pertama, kita potong pola-pola yang ada di kolom deskripsi. Lalu kita membuat isi pop-up box-nya. Kita ambil sisa kertas tadi, lalu kita potong, terus kita lipat dan kita tempelkan tulisan I love you Jesus di atasnya seperti ini. Lalu kita lipat pola boxnya termasuk sisi-sisinya. Lalu kita tempel pop-up box dalam box. Dan juga kita lem sisi-sisinya. Lalu kita tempel gambar-gambar yang sudah kita potong tadi di sisi box. Nah, jadi deh kotak kado Natalnya. Nah, adik-adik, hadiah yang terindah buat Yesus adalah hati kita dan hidup kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat aktivitas.